Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar Python ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita masih di bawah naungan operator ya. Kita akan membahas tentang operator in ya. Nah, sebelumnya kita mesti tahu terlebih dahulu operator in itu seperti apa. Nah, jadi kita jelaskan ya sedikit operator in itu seperti apa. Nah, jadi tulisannya seperti ini, in ya, seperti ini ya. Itu merupakan operator yang memeriksa keanggotaan. Ya, memeriksa keanggotaan suatu data. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya kayak apa ya? Bahasa sederhananya itu kayak ngecek gitu, apakah si A ini ada di dalam kelompok si B ya kan misalnya ya. Ya kan contohnya kita kasih contoh ya, enaknya. Misal 50 in ini misalnya. Kita bikin sebuah list misalnya. Nah, di dalam list ini kita ada nilai 10, 20, 30, 40, dan 50. Ya kan? Nah, jadi ya kan dicek dulu nih 50 ya kan itu apakah ada di dalam list ini ya kan. Nah, jika iya maka dia akan mengembalikan nilai true dan jika tidak maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, jadi bisa dikatakan ya operator ini itu nilai kembaliannya tuh nilai boolean ya, teman-teman. Yang kita kenal sebagai true and false ya. Nah, gitu. Jadi sama seperti operator relasional dan juga operator logika ya kan. Operator in ini juga akan menghasilkan nilai boolean ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan misalnya kan 50 ada nih di dalam list ini. Yang mana? Yang ini nih. Ada. Maka dia akan mengembalikan nilai true. Ya kan? Tapi coba kalau 50-nya kita hapus. Nah, misalnya seperti ini. Jadi seaparnya cuma 10 sampai 40 doang nih. Nah, 50-nya nggak ada, ya kan? Nah, maka ya kan nilai yang dikembalikan adalah false. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi kayak ngecek gitu, ya kan? Apa ya? Yang dicek itu yang mana? Yang dicek itu yang ruas kiri, ya kan? Nah, gitu ya kan. Nah, yang ruas kiri ini itu dicek ya kan apakah yang ada di ruas kiri ini itu ada di ruas kanan ya kan. Nah, ruas kanannya ini kita sebut saja sebagai list gitu loh ya kan. Nah, sedangkan ruas kirinya ini adalah 50 gitu ya kan. Nah, jadi kayak dicek gitu ya kan apakah 50 ini ada di dalam list ini atau tidak nih ya kan. Nah, kira-kira apakah yang di ruas kiri ini ada di dalam ruas kanan atau enggak ya. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Di ruas kanan ini isinya list, sedangkan ruas kiri ini itu isinya adalah nilai biasa, ya kan? Bilangan seperti ini ya, 50 misalnya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan gambaran operator in itu seperti apa ya. Sekarang waktunya oh ya, ini ada iklan yang cukup mengganggu, kita pakai ini aja ya. Nah, jadi biar iklannya nggak ganggu ya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya iklannya ganggu ya. Harusnya dari dulu mah kalau aku bikin video tuh harusnya kayak gini aja sih, ya kan? Bukan kayak gini ya. Ini iklan di pojok kanan nih ganggu ya. Sorry banget ya teman-teman. Nah, jadi kita pakai mode seperti ini aja ya mulai sekarang. Sampai video-video berikutnya kita akan usahakan untuk pakai mode seperti ini aja agar iklan yang di sebelah kanan ini nggak ganggu, sama iklan yang di atas nih mungkin juga kadang ngeganggu juga gitu ya kan. Nah, kalau misalnya aku ingat ya teman-teman, tapi kalau nggak ingat ya udah, kita pakai mode seperti ini ya. Kalau misalnya aku lupa ya, sorry ya teman-teman. Oke, tapi aku usahakan seperti ini aja ya modenya mulai sekarang ya, dan video-video berikutnya kita pakai mode seperti ini ya, demi kenyamanan bersama ya teman-teman. Aku sendiri juga nggak nyaman ya dengan iklannya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi setelah kita mengetahui operator in itu seperti apa, sekarang waktunya kita akan coba coding sedikit ya tentang operator in ini
untuk menggali lebih dalam nih, ya kan, cara kerja operator ini nih, ya. Nah, jadi setidaknya setelah kita dapat gambaran, kita jadi lebih mudah menuliskan operator ini dalam bentuk coding. Oke, sekarang kita asumsikan kita punya sebuah list, ya. Oh ya, mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu apa itu list. Nah, jadi aku jelaskan sedikit ya, list itu seperti apa. Nah, jadi list itu merupakan tipe data yang isinya itu kayak semacam tumpukan data, ya kan, kayak gini nih. Jadi kayak isinya tuh datanya tuh lebih dari satu, ya kan, kayak gini nih contohnya nih, ya kan. Nah, di sini jumlah datanya ini ada 4, ya kan, lebih dari satu, ya kan, banyak, ya kan. Nah, disebut list, ya kan, kalau dalam Python. Tapi kalau dalam C++ itu disebut array, ya kan. Nah, jadi bedanya gitu ya, teman-teman. Kalaunya di Python itu disebut list, ya kan. Nah, kayak gini bentukannya tuh pakai kurung seperti ini ya, kurung siku ya. Kalau nggak salah namanya kurung siku ya, yang kayak gini nih, ya kan. Nah, tegak seperti ini, ya kan. Nah, di dalamnya terdapat banyak data, ya kan, yang kita sebut saja sebagai elemen, ya kan. Nah, kayak gini, ya kan. Contohnya, nah, yang aku tandai ini itu elemen 10, yang ini elemen 20, ya kan. Nah, gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi, jadi kayak kumpulan data gitulah pokoknya, ya kan. Kalau dalam matematika itu kita sebut sebagai himpunan, ya. Nah, gitu. Jadi kayak himpunan, ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu, ya kan. Nah, jadi ya kan eh, kita asumsikan kita punya sebuah list bernama data, ya kan. Nah, jadi di dalam data ini kita menyediakan 10 elemen, ya. Nah, ada elemen 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Jadi kita pengen elemennya tuh bilangan bulat ya, dari 1 sampai 10. Nah, seperti ini, ya kan. Nah, terus ya kan kita pengen memeriksa, ya. Kita pengen memeriksa apakah misalnya 5 itu ada di dalam data atau tidak. Nah, mari kita coba, kita run. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah true, ya. Nah, kenapa jadi true? Karena 5 ini ada di dalam data, ya kan? Ada di dalam list yang bernama data, ya. Yang mana? Yang ini, nih. Yang aku tandai ini. Nih, sama kan? Ini 5, ini 5, sama, ya kan? Nah, gitu, ya kan? Nah, karena ada yang sama nih, ya kan? Dia coba nyari, ya kan? Nah, dia coba nyari, ya kan? Angka 5 ini di dalam sini apakah ada? Ternyata ada nih, ya kan? Ya udah, karena ada, ya udah, kembalinya true. Nah, tapi coba kalau kita ganti 5 ini jadi 20 misalnya. Nah, dia coba nyari, ya kan, 20 ada nggak di sini? Di dalam list ini. Dia coba dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata nggak ada yang sama nih, 20. Ya kan, dicoba dibandingin dengan 1, dengan 2, dengan 3, nggak ada yang sama. Ya udah, ya kan, kembaliannya jadi false. Nah, kita coba. Tuh kan jadi false, ya kan. Nah, seperti itu, ya kan. Nah, terus ya kan, mungkin kita ada yang berpikir seperti ini. Gimana kalau misalnya yang dicek itu bukan nilai, tapi variabel, ya kan? Misal kita punya variabel bernama A dengan nilai misalnya 20. Nah, kira-kira bisa nggak ya kan kalau kita bikin seperti ini? Jawabannya adalah bisa ya, teman-teman. Ya kan? Jadi ya kan kita bisa banget ya kan bikin pernyataan seperti ini ya kan, kayak A in data, ya kan. Jadi yang dicek itu bukan nilainya tapi variabelnya, ya kan. Nah, jadi variabel yang bernilai 20 ini itu dicek gitu loh, ya kan, apakah nilai dari A ini ya, yaitu 20 itu ada di sini, ya kan, atau enggak nih, ya kan. Nah, mari kita coba. Oke. Dan hasilnya adalah false, ya kan. Nah, karena emang 20 emang nggak ada. Coba kalau 10. Nah, kita coba ya. Jawabannya ada, ya kan. Nah, yang ini. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan dia bisa berupa angka, bisa juga berupa variabel, ya kan. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, terus mungkin ada lagi yang bertanya seperti ini. Kira-kira gimana kalau misalnya ruas kirinya itu list juga, ya kan? Seharusnya kan yang yang list itu kan di ruas kanan.
Nah, gimana kalau misalnya di ruas kirinya ini ternyata list juga, ya kan? Contoh, kita nggak usah pakai variabel deh, kita pakai list langsung aja seperti ini ya. Misalnya 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Ya kan, jawabannya itu bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa juga, teman-teman. Tapi mekanismenya berbeda, ya kan? Nah, misal di sini kita punya list 1, 2, 3 nih. Elemennya tuh 1, 2, 3, ya kan? Nah, kalau menurut teman-teman ya, silahkan teman-teman coba tebak dulu kira-kira outputnya ini true atau false nih, ya kan? Oke, aku kasih waktu ya. Oke, gimana teman-teman? Eh, apa namanya? Apakah sudah tahu outputnya itu true atau false? Nah, buat yang mengatakan kalau outputnya itu adalah false, maka jawaban teman-teman sangat-sangat benar. Nah, kenapa begitu? Mari kita coba kita run dulu untuk membuktikan. Nah, benar, false. Apa namanya? Outputnya adalah false, ya kan? Nah, kenapa seperti itu? Nah, sekarang waktunya kita akan coba jelaskan sedikit mekanismenya ya, teman-teman. Jadi mekanismenya beda, ya kan? Antara apa namanya? Memeriksa apakah suatu nilai ada di dalam list itu beda ya dengan memeriksa apakah list itu ada di dalam list, ya kan? Nah, itu mekanismenya beda, ya kan? Nah, sekilas ya kan kita berpikir, oh, ini kan ada satu nih, ya kan? Ini ada satu, ya kan? Nah, di sini juga ada satu, ya kan? Nah, terus di sini ada dua, dan di sini juga ada dua, ya kan? Nah, terus yang di sini juga ada tiga, dan di sini juga ada tiga. Nah, harusnya kembaliannya itu kan true, gitu loh, ya kan? Nah, kenapa jadi malah false? Nah, gini ya, teman-teman. Jadi, mekanismenya, ya kan, yang dicek itu, ya, yang dicek itu bukan satu-satu, ya kan? Bukan yang ini dulu dicek, ya kan, di sini, ya kan, di list sini, ya kan? Terus yang dua ini ya kan dicek, ya kan, di list ini, ya kan? Nah, terus yang tiga ini ya kan dicek di list ini, ya kan? Bukan gitu ya mekanismenya. Tapi yang dicek itu adalah apakah list ini itu ada di dalam sini. Nah, kira-kira kalau misalnya mekanismenya seperti itu, kira-kira ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah nggak ada, ya kan? Karena kita melihat, ya kan, kalau di dalam list ini itu cuma ada elemen berupa eh, bilangan bulat biasa, bukan list gitu loh, ya kan? Nah, jadi buat yang belum tahu ya, eh, elemen dalam list itu bisa bentuknya itu list juga, ya kan? Jadi kayak eh, apa ya, bahasa sederhananya itu list di dalam list, ya kan? Nah, contohnya gimana? Contohnya gini nih, ya kan? Misal aku coba ubah seperti ini, ya kan? Nah, ini namanya elemen berupa list, ya kan? Seperti ini, ya kan? Nah, ini disebut satu elemen, bukan tiga elemen, ya kan? Nah, jadi ya kan jumlah elemen yang ada di dalam list data ini itu bukan 10, tapi ada berapa? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, ya kan? Bukan 10, ya kan? Nah, jadi satu list ini itu dianggap satu elemen, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu, ya kan? Nah, sama, ya kan? Di sini juga dianggap satu elemen, ya kan? Nah, jadi dia bakal membandingkan, ya kan? Di sini apakah ada nih, ya kan? List yang isinya 1, 2, 3, ya kan? Jawabannya adalah ada, ya kan? Kali ini ada, ya kan? Karena aku tambahin kurung sikunya di sini, ya kan? Nah, gitu, ya kan? Jawabannya adalah ada, ya kan? Nah, karena ada, maka dia kembaliannya, outputnya itu jadi true. Nah, kita coba. Nah, kan jadi true, ya kan? Nah, karena sama nih, ya kan? Nih, coba bandingkan. Eh, yang ini list list yang isinya 1, 2, 3 ini bandingkan dengan list yang ada di sini, ya kan? 1, 2, 3 sama, ya kan? Nah, ini dianggap sebagai satu elemen, ya kan? Dan yang ini juga dianggap sebagai satu elemen, sama, ya kan? Nah, sama nih, ada elemen yang sama, ya kan? Nah, maka ya kan dianggap sebagai true, ya kan? Nah, tapi beda cerita kalau kurung sikunya kita hapus di dalam sini, ya kan? Nah, kalau kurung sikunya kita hapus di dalam sini, ya kan, maka secara otomatis, ya kan, 1, 2, 3 ini bukan lagi dianggap sebagai apa ya, sebagai kesatuan gitu loh di dalam list, ya kan. Nah, jadi dianggap sebagai elemen yang terpisah, ya kan. Nah, gitu, ya kan. Jadi otomatis jumlah elemennya nih ada 10 lagi nih, ya kan.
Nah, tapi kalau ditambah kurung siku, ya kan, nah seperti ini, ya kan. Nah, maka ya kan 1, 2, 3-nya ini menyatu menjadi satu elemen. Nah, paham ya teman-teman? Nah, jadi kurang lebih mekanismenya seperti itu ya kalau untuk list ya. Kalau misalnya untuk memeriksa keanggotaan berupa list gitu. Ya kan? Nah, itu mekanismenya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus operator in ini nggak cuma sekedar in doang ya, teman-teman, melainkan ada lagi nih tambahannya, yaitu apa namanya, kita sebut sebagai not in. Nah, gitu ya. Nah, apa fungsi dari not in ini ya? Nah, jadi fungsi dari not in ini itu adalah membalik pernyataan, ya kan? Nah, gitu ya, namanya juga not ya, artinya tidak, ya kan? Nah, jadi fungsinya ini membalik pernyataan, ya kan? Jadi ya kan pernyataan awal dari in ini kan memeriksa apakah misal di sini kita nggak usah pakai list deh, kita pakai angka 5 aja ya, misalnya ya. Nah, jadi bahasa awalnya itu kalau kita nggak pakai not, ya kan kayak gini nih, in, ya kan 5 in data, ya kan. Nah, bahasanya tuh seperti ini. Bukan bahasa sih, apa ya? Namanya logika, ya. Nah, logikanya tuh gini, ya kan? Cek apakah 5 itu ada di dalam list data, ya kan? Nah, logikanya seperti itu. Tapi kalau ada not in, ya kan? Ada not-nya, ya kan? Nah, seperti ini, 5 not in data. Maka logikanya tuh berbalik menjadi begini, ya kan? Cek apakah 5 tidak ada di dalam list data. Nah, paham ya teman-teman? Jadi kayak dibalik gitu logikanya, ya kan? Apa namanya? Kalau tanpa not, apa namanya? Tanpa not, cek apakah 5 ada di dalam data, ya kan? Nah, maka kalau ditambahin not, cek apakah 5 tidak ada di dalam data. Nah, jadi kayak dibalik gitu logikanya ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi aku rasa cukup sampai segini dulu pembahasan kita terkait operator in ini ya. Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!